kami hormati narasumber webinar Rumah Pelita Bapak Sujarwo SOS MSI, yang kami hormati dan banggakan seluruh panitia pelaksana kegiatan serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita dapat menikmati kehidupan yang berkah ini. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Adapun susunan acara webinar Rumah Pelita sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Perpustakaan, yang ketiga sambutan, yang keempat pemaparan materi, dan yang kelima adalah penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara webinar ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Perpustakaan. Hadirin dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala teknis.
Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Bidang Perpustakaan Kabupaten Jombang kepada Bapak Hari Subagio SHMSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber Bapak Sujarwo dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati para peserta webinar, yang kami hormati rekan-rekan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, dan hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan webinar dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat salam kita curah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana atas bimbingan dan teladannya kita semua bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Pertama, kami sampaikan permohonan maaf Bapak Kepala Dinas nggak bisa mengikuti kegiatan webinar ini karena beliau banyak kegiatan sehingga saya yang diperintahkan. Dan saya sampaikan terima kasih kepada peserta webinar yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan webinar ini. Mudah-mudahan kegiatan webinar bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Webinar kali ini mengambil tema penggalian informasi lokal, konten untuk meningkatkan minat menulis cerita rakyat. Tujuan webinar ini adalah untuk mewujudkan lebih banyak lagi menulis yang bersifat konten lokal yang dicetak di Kabupaten Jombang. Secara umum, lokal konten berisi informasi mengenai wawasan lingkungan serta sikap dan perilaku bersedia melestarikan dan mengembangkan sumber daya alam. Pikirannya. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, yang menyatakan bahwa perpustakaan adalah lembaga yang memiliki fungsi pendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya pembelajaran sepanjang hajat. Dan untuk melestarikan konten cerita rakyat ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang nanti pada bulan Oktober akan mengadakan lomba dongeng yang diikuti oleh siswa SD dan MI se-Kabupaten Jombang. Jadi ini upaya untuk melestarikan cerita rakyat di Kabupaten Jombang. Saya kira hanya itu sambutan dari saya. Mudah-mudahan kegiatan webinar ini bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Bidang Perpustakaan Kabupaten Jombang, Bapak Hari Subagio SHMSI, kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu memasuki acara inti pemaparan materi dengan tema penggalian informasi lokal konten untuk meningkatkan minat menulis cerita rakyat yang akan disampaikan oleh Bapak Sujarwo SOSMSI. Beliau adalah pustakawan ahli muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Kepada Bapak Sujarwo SOSMSI kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suara saya terdengar? wabarakatuh. Nggih, terdengar Bapak. Oke, saya mulai. Selamat pagi untuk peserta semuanya. Yang kami hormati Pak Ari Subagio yang mewakili Bapak Muntolib sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Keasiaan Provinsi Jawa Timur, dan teman-teman semua yang hadir dalam kegiatan ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam literasi. Oke, dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa kami akan menyampaikan bahwa dalam materi ini penggalian informasi muatan lokal. Ini yang selama ini banyak dari kalangan kita tidak belum memperdulikan bahwa kekuatan dari sebuah informasi lokal itu adalah kekuatan yang harus kita miliki, dan untuk menguatkan bahwa kita adalah sebagai pemilik utama dari sebuah generasi budaya yang akan menjadi kekuatan dari sistem kebudayaan kita. Dasarnya yang pertama adalah bahwa Jawa Timur itu sudah memiliki 38 kabupaten kota, yang masing-masing kabupaten kota itu memiliki kekasan daerah masing-masing. Jadi dari 38 kabupaten dan kota itu semuanya memiliki budaya yang berbeda-beda, berwarna-warni, walaupun satu kota dan kabupaten yang sama, kabupatennya sama, misalkan kayak Surabaya dan Sidoarjo, Jombang dengan Kediri dan sebagainya, itu berdekatan sekali, walaupun berdekatan, tapi memiliki kekasan yang khusus, bisa membedakan bahwa ini adalah khas Jombang, ini khas Surabaya, khas Sidoarjo. Itu salah satunya adalah ludruk. Ludruk itu kan kalau khas Jombang ini kalau khas Surabaya begini, itu yang memiliki kekasan yang seperti. Kebudayaan menurut Heru SP Saputra itu dibagi dalam 6 wilayah di kawasan kebudayaan, terutama di Jawa Timur. Dan menurut Ayu Sutarto itu sedangkan Ayu Sutarto ini membagi 10 telatah sebenarnya. Jadi yang membedakan itu, serta kebinekaan yang melatar belakangi menjadikan Provinsi Jawa Timur itu akan menjadi jenis kebudayaan daerah, adat, tradisi, dan kesenian serta kearifan lokal masing-masing daerah yang memberikan kekhususan yang membedakan dengan provinsi lain. Bahwa Jawa Timur terutama di daerah-daerah kita itu memiliki kekasan yang sangat beda dengan provinsi lain. Yang provinsi lain mungkin kalau dengan jumlah yang ini kemungkinan tidak banyak yang menyamai jumlah keberagaman dari budaya Jawa Timur. Sedangkan budaya lokal itu wajib kita pelihara dan kita lestarikan. Ini dia yang menjadi bagian ini itu dalam pembangunan dan pengembangan budaya nasional khususnya Jawa Timur. Ini bisa lanjut ke pengertiannya, bahwa pengembangan koleksi itu ditujukan pada untuk menjaga agar koleksi perpustakaan itu tetap mutakhir dan kebutuhan pustaka. Kita bicara pada lingkup perpustakaan dulu. Bahwa kewajiban di sini itu terutama yang mewadai untuk kegiatan ini adalah perpustakaan. Dan perpustakaan itu sudah memiliki undang-undang yang menguatkan itu. Dengan koleksi lokal konten atau nasionalnya adalah muatan lokal, bahasanya. Jadi kalau lokal konten ini masih mengadopsi bahasa asing, harusnya kita sudah memulai pelan-pelan merubah dengan istilah muatan lokal. Walaupun lokal konten dalam bahasa yang sudah
diarahkan untuk rencana dibakukan adalah sebuah bahan pusaka atau topik yang sifatnya lokal. Jadi yang menjadi hal saat ini adalah budaya lokal, itulah merupakan ciri khas budaya sebuah kelompok masyarakat lokal. Jadi itu bisa berupa hasil seni, tradisi, pola pikir, atau adat istiadat, bahkan kebiasaan yang sudah bertahun-tahun dilakukan. Terus kebudayaan sendiri itu istilah budaya itu dalam bahasa Sanskerta itu berupa adalah bersangkutan dengan akal dan budi. Ini yang dari KPBI, kebudayaan itu adalah hasil kegiatan yang menciptakan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan istiadat. Ada keseluruhan kepengetahuan manusia sebagai makhluk sosial, pengalaman dan menjadi pedoman tingkah lakunya itu menjadi bagian dari yang tak kepentingan dari kebudayaan. Dan menurut E.B. Taylor, ini kebudayaan itu pengetahuan atau kepercayaan, kesenian, moral, hukum yang dan berbagai kemampuan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh anggota masyarakat kita. Ini jadi ada yang dari Soyo Mukti itu malah menamakan bahwa kebudayaan itu adalah cipta, rasa, karsa. Itu merupakan potensi budaya. Gitu. Serta ada yang misalkan buah budi manusia. Itu hasil perjuangan manusia terhadap pengaruh yang kuat pada zaman dan alam, yang merupakan bukti bahwa kejayaan hidup manusia dalam mengatasi berbagai rintangan. Jadi itu juga merupakan dari bagian dari budaya. Itu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan pada lahirnya sifat tertib dan damai. Itu yang menjadi titik dari Ki Hajar Dewantoro bahwa budaya itu adalah buah budi manusia. Jadi hasil dari karya dari manusia itu sendiri. Terus sekarang kebudayaan menurut Endang Saifuddin Asyari itu adalah karya cipta manusia. Jadi hasil atau ciptaan manusia. Terus bahan kebudayaan adalah alam. Jadi kadang yang tidak alami itu tidak dinamakan kebudayaan. Itu yang menurut Endang, walaupun dari narasumber lain itu bahwa selain alam itu juga ada yang dijadikan baik sebagai bahan ciptaan. Jadi alat penciptaan budaya itu adalah jiwa dan raga jasmani manusia. Yang berikutnya ruang lingkup kebudayaan itu aspek kehidupan, itu rohani, penghidupan, itu hidup jasmani manusia. Yang dapat dibedakan in materi dan materi, jadi materi dan non materi. Tujuannya adalah kesempurnaan dan kesejahteraan manusia secara individu dan masyarakat atau keduanya. Ini yang utama kebudayaan itu merupakan jawaban atas tantangan, tuntutan, dorongan diri dan ekstrak diri manusia. Kebudayaan juga dapat diwariskan dan diwarisi melalui proses pendidikan dan kebudayaan. Nah, dari sinilah ini salah satunya yang menjadi bagian dari acara ini, bahwa kebudayaan kita ini wajib diwariskan ke anak cucu kita dan kita uri-uri untuk menjadi bagian dari kehidupan kita. Itu yang utama. Nah, kebudayaan adalah semua hasil karya cipta kendali oleh karsa. Ini menurut Selo Sumarjan. Ini menentukan kegunaan agar sesuai dengan kepentingan dan sebagian besar dan seluruh masyarakat. Ya wong piye to ki yo? Oke. Terus rasa, cipta, rasa, karsa, dan potensi budaya itu menurut Nurani. Ini banyak hasilnya dari berbagai ilmuwan yang menyatakan bahwa kebudayaan itu bagian dari itu. Itu malah menurut
AL Gruber itu terdapat 161 definisi tentang budaya. Itu banyak sekali budaya yang menurut mereka. Tapi yang utama bahwa budayaan kita ini adalah yang penting kita yang mencakup pada kebudayaan nasional yang meliputi puncak kebudayaan suku dan daerah yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Jawa Timur dan yang kita bahas. Terus merupakan hasil budaya cipta yang dimensi, ruang, waktu, dan masa lalu sampai sekarang. Ini yang menjadi bagian dari budaya. Dan ini yang nanti saya tekankan pada kegiatan ini adalah unsur-unsur budaya yang sama, antara lain adalah unsur utamanya adalah gotong royong. Inilah yang menjadi pusat kekuatan kita yang menjadikan kebudayaan kita ini menjadi lokal konten kita, yaitu gotong royong. Itu yang secara nasional juga akan dijadikan ikon dalam kegiatan apapun, bahwa gotong royong itu adalah menciptakan kekuatan yang luar biasa, terutama pada kegiatan budaya kita. Bisa dilanjut itu. Dan itu nampak pada bidang-bidang yang mata pencarian hidup. Ada bidang teknologi, kekerabatan, bahasa, kesenian, dan religi atau keagamaan. Ini yang menyatukan dari semua bidang-bidang kebudayaan ini adalah gotong royong tadi. Jadi apapun kemampuan siapapun, kekuatan apapun, kalau tidak saling sokong, saling bersatu, menjadikan satu, kegiatan itu tidak akan menjadi sebuah kekuatan yang besar. Ini yang menjadi salah satu. Dan ada satu kegiatan istilah kejawen, ini ya saya tampilkan sedikit ini ya, adalah daerah hingga akhir zaman Diponegoro itu, di bawah pemerintahan Purwokerto dan Yogyakarta, itu daerah bekas residen Bagelan. Ada wilayah di wilayah kita itu ada istilah budaya kejawen, itu yang membedakan dengan budaya lain. Bahwa di Pulau Jawa itu ada hal itu. Jadi ada dibagi jadi Banyumas, Bagelan, Madiun, Kediri, Yogyakarta, dan Surakarta. Ini ada selanjutnya. Ini ada muncul di situ. Dan pada berikutnya ada gambarnya. Ini tampil di situ. Jadi ada daerah kejawen yang kelompoknya di situ. Tapi kita tidak bahas ke sana, tapi kita hanya memberi info aja pengetahuan bahwa kebudayaan itu ternyata macamnya juga luar biasa. Oke, berikutnya menurut Heru Saputra, ini yang membagi 6 wilayah tadi, itu ada 6. Menurut Heru Saputra itu ada kebudayaan Arek atau Surabayaan, ada Tengger, ada kebudayaan Madura, Mataraman, dan Pandalungan, dan Osing. Itu yang menurut Heru Saputra. Dan Jombang masuk ke mana? Itu ternyata Jombang itu kalau menurut Heru Saputra itu masuk kepada kebudayaan Arek atau Surabaya. Ini. Jadi ada 6 yang menurut itu yang menjadi bagian dari. Jadi Mataraman itu wilayah yang rapat dekat dengan daerah Jawa Tengah, itu semua Mataraman. Jadi pertama ada Pacitan, Ponorogo, Tulungagung, Trenggalek, dan sebagainya, sampai Lamongan, Tuban, dan sebagainya. Walaupun di Jombang itu berbatasan dekat dengan Nganjuk dan Kediri, tapi memiliki kekasan sendiri. Jadi menurut Sabra itu merupakan kelompok Arek atau Surabayaan yang warna kuning, itu hampir memiliki kesamaan kekasan bahasa atau logat yang tersendiri. Walaupun kalau dipilih juga antara Jombang dan Mojokerto dengan Surabaya dan Madura itu beda sekali. Jadi dari sisi bahasa, dari kosakata, dari penekanan bahasanya juga berbeda. Terus yang warna biru itu ada kelompok Pandalungan, Tengger, dan Osing. Itu campuran antara
budaya Madura, Jawa, eh, Tengger, dan Osing. Jadi satu di situ. Walaupun ada kekasan sendiri, di Banyuwangi itu ada Osing, di Lumajang, Probolinggo itu ada Tengger ditambahnya. Itu menurut Edgabra. Dan di Pulau Madura tersendiri itu ada Madura Pulau, itu khas bahasanya. Walaupun kalau dilihat lebih detail lagi, antara Sumeneb dan Bangkalan jauh juga bahasanya beda. Tiap kabupaten pun memiliki kekhasan bahasa yang berbeda. Itu. Terus kalau menurut Ayu Sutarto, itu membagi 10 tratah. Nih, 10 tratah ini yang berbeda. Ada tratah besar, ini ada 4. Yang gambarnya tadi yang sebelumnya, itu merupakan 4 tratah besar. Ada Jawa Mataraman, ada Arek, ada Madura Pulau, dan Pandalungan. Itu yang 10 besar. Sedangkan tratah yang kecil, itu ada 6. Itu Jawa Panoragan, Osing, Tengger, Madura, Bawean, Madura Kangean, dan Samin atau Sedulur Sikep. Itu menurut Ayu Sutarto, Budaya dari Jember. Itu yang membagi itu. Ini untuk kegiatan kita yang berhubungan dengan perpustakaan, terutama bahwa kita memiliki landasan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 90 tentang Kartu Tanda Baca diperbarui tahun Undang-Undang tahun 2015. Dan Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Kita ada standar nasional perpustakaan. Kita perda provinsi. Ini ya pada Undang-Undang RI 43 yang tahun 2027 tentang perpustakaan, bahwa pada pasal 8 itu muncul bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dalam hal ini adalah perpustakaan, dinas perpustakaan kabupaten kota dan dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi Jawa Timur, itu intinya diwajibkan menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah. Jadi yang pertama itu menjamin dan berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya perpustakaan yang ada di daerah. Di Jawa Timur, untuk Jawa Timur, di kabupaten, dan di Jombang ya, harus ada perpustakaan di Kabupaten Jombang. Terus dalam penyelenggaraan kegiatan perpustakaan umumnya tadi, itu harus berdasar kekhasan daerah. Ini pada slide berikutnya, itu muncul istilah kekhasan daerah. Ini sebagai pusat penelitian rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya. Jadi Jombang wajib memiliki koleksi khas Jombang yang harus dikuatkan dan menjadi ikon dari perpustakaan Jombang. Itu adalah harus memiliki koleksi-koleksi yang khas Jombang. Jadi yang lokal konten Jombang itu. Pada pasal 22 itu pemerintah kabupaten kota dan provinsi itu harus dalam menyerahkan pusakanya ini ya, harus mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini yang menguatkan kita bahwa lokal konten itu wajib hukumnya untuk tetap dilaksanakan dan dikembangkan oleh perpustakaan. Bekerjasama dengan para budayawan, para penulis, para warga yang ada di daerah itu, atau orang-orang yang potensi membuat tulisan, membuat karya yang di dalam kegiatan yang untuk menguatkan bahwa terbitan lokal konten itu adalah bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perpustakaan. Ini. Di samping itu, kita perpustakaan juga wajib menyimpan bahan perpustakaan yang berupa karya tulis, karya cetak, karya rekam yang diterbitkan dari daerah tersebut. Jadi atau karya tentang daerah tersebut. Jadi inilah yang menjadikan kita untuk menguatkan
perpustakaan kabupaten dan provinsi itu untuk menerbitkan buku-buku yang khas daerah. Karena kita ada memiliki kewajiban untuk menyimpannya dan memilikinya dan mengembangkannya. Ini. Walaupun yang menulis itu orang luar daerah kita, misalkan dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jogja, dan sebagainya. Kalau ada buku yang membahas tentang daerah kita wajib memilikinya dan kita wajib menyerahkan pusakanya itu untuk masyarakat di lingkungan kita, untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian di daerah kita. Dan paling nggak untuk mencerdaskan masyarakat kita di wilayah kita dan mengenalkan budaya-budaya kita di wilayah di luar daerah kita. Karena tidak bisa dimungkiri bahwa masyarakat kita itu sangat mobil, jadi ada orang Jombang, ada yang di Jakarta, ada yang di Sumatera, dan sebagainya. Mereka pasti akan mencari tahu bahwa informasi daerahnya itu sekarang gimana. Apa aja kebudayaannya yang pernah dia tinggalkan selama ini, itu mesti akan terus. Dan nanti kemungkinan perpustakaan Pak juga harus memiliki koleksi-koleksi yang digital untuk dapat diakses dari manapun dan dari di tempat manapun. Itu yang penting. Dan pada PP pelaksanaan tentang undang-undangnya juga koleksi non perpustakaan umum terdiri dari bacaan umum, koleksi referensi, terbitan bersama, dan muatan lokal. Ini yang menjadi kekuatan juga bahwa peraturan kita sudah menguatkan bahwa koleksi non fiksi perusahaan selain non fiksi itu adalah muatan lokal. Jadi muatan lokal itu tidak hanya fiksi tapi juga muatan non fiksi yang lebih kuat. Jadi koleksi-koleksi yang lain selain fiksi. Yang sini yang dimaksud dengan muatan lokal dalam PP ini adalah jenis koleksi yang merupakan terbitan internal kita atau tentang daerah kita. Itu yang disebut dengan muatan lokal. Ini di PP Undang-Undang tentang perpustakaan. Kita pada pasal 17-nya perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi melakukan pelestarian deposit. Ini yang khusus deposit itu ada di provinsi aja, walaupun tidak memungkinkan juga bahwa kabupaten juga harus memiliki koleksi-koleksi yang berhubungan dengan buku yang diterbitkan di daerah Jombang. Dan perpustakaan provinsi, perpustakaan kabupaten melakukan pelestarian koleksi yang bermuatan budaya daerah. Jadi dari sini kita juga wajib melestarikan koleksi-koleksi yang berbudaya daerah kita. Jadi misalkan kalau bukunya sudah lama, itu kita sudah wajib ada preservasi, ada perbaikan, perawatan dan sebagainya, dan bahkan diwajibkan untuk alih media. Jadi secara digitalnya nanti bisa dibaca langsung oleh pemustaka kita. Dan pada pasal 80 ini penyelenggara perpustakaan, ini provinsi dan kabupaten kota, ini menyelenggarakan pengembangan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat rujukan dan tentang kekayaan budaya daerah bedanya. Jadi tentangnya kekayaan budaya daerah ini yang mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing. Ini harus difasilitasi sebagai nanti sebagai masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Ini yang menjadi kekuatan juga bahwa kita wajib menyelenggarakan. Dan pada standar nasional yang ada di perpustakaan umum dan khusus ini ada di sana muncul standarnya perpustakaan itu wajib menyediakan koleksi terbitan lokal dan muatan lokal. Ini di standar nasional perpustakaan. Jadi kabupaten
Perpustakaan Kabupaten Jombang wajib menyediakan koleksi terbitan lokal. Jadi buku-buku yang diterbitkan di wilayah Jombang dan sekitarnya, serta koleksi yang berhubungan dengan muatan lokal dan daerah Jombang. Ini. Dan ada kebijakan koleksi mencakup seleksi, pengadaannya, pengolahan, penyiaran, serta pelestarian terbitan dan muatan lokal. Ini kewajibannya untuk melestarikan dari SNP-nya itu. Serta tugas lain di perpustakaan itu, ini menunjang terselenggaranya pusat budaya masyarakat setempat sehingga aspirasi budaya lokal dapat terpelihara dan berkembang. Nah, ini yang perpustakaan di kabupaten, di kota, di provinsi ini merupakan adalah pusat budaya masyarakat setempat. Jadi perpustakaan harus juga menyiapkan tempat khusus untuk saling tempat yang disiapkan oleh perpustakaan untuk berdiskusi tentang kegiatan dan kebudayaan di masyarakat. Itu yang wajib. Jadi tidak hanya orang yang mencari koleksi, mencari buku, mencari informasi, tapi bisa dipakai untuk kegiatan masyarakat, termasuk diskusi tentang budaya. Ini. Jadi perpustakaan juga wajib melakukan kerjasama dalam bentuk jaringan informasi dengan kegiatan siapapun, dengan manusia, ada orang-orang dengan kelompok-kelompok komunitas siapapun itu bisa kita masukkan ke kegiatan kita. Dan menyediakan fasilitas belajar. Dan yang lain adalah fungsi perpustakaan itu mengembangkan koleksi dan melestarikan koleksi terbitan dan muatan lokal. Ini sebagian dari kekuatan yang perpustakaan wajib untuk melakukannya. Terutama kita perpustakaan juga wajib merawat materi-materi yang ada di perpustakaan. Dan pasal berikutnya ini ada perpustakaan berdasarkan ada pada Perda Provinsi Jawa Timur pada Perda nomor 4 tahun 2014 tentang perpustakaan ini juga menunjukkan bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan berdasar kearifan lokal. Ini yang wajibkan juga bahwa tingkat provinsi kita juga mewajibkan itu. Yang dimaksud kearifan lokal di sini adalah harus mengikuti kemajuan teknologi namun tetap memperhatikan budaya. Ya, yang titik beratkan adalah harus memperhatikan budaya, tradisi lokal dalam mengelola koleksi dan harus menjaga pelestarian koleksi-koleksi yang berlatar budaya dan tradisi Jawa Timur. Ini yang kearifan lokal Jawa Timur. Ini yang mungkin para budayawan yang tahu. Jadi ciri-ciri kebudayaan itu budaya merupakan budaya sejarah yang kita pelajari di budaya kita sendiri. Berikutnya bisa disampaikan dari setiap orang yang kelompok yang diwariskan pada generasi ke generasi. Dan budaya itu bersifat dinamis. Jadi solusi tim dapat berubah sepanjang waktu atau mengikuti perkembangan zaman. Itu bisa berubah, tapi tetap kita melestarikan ada unsur-unsur yang menjadi bagian dari terkuat untuk tetap menjadi bagian benang merah dari kegiatan kebudayaan itu sendiri. Juga bersifat selektif. Jadi ada hal-hal yang mungkin sudah tidak ditinggalkan, itu sudah menjadi budaya yang lain, akan berubah menjadi sesuai dengan kebutuhan kita. Memiliki unsur budaya saling berkaitan dan satu dengan lain, jadi sama. Dan etnosentrik, ini yang artinya menganggap budaya sendiri sebagai budaya terbaik atau menganggap budaya orang lain sebagai budaya standar. Jadi kita memang harus memiliki kekuatan itu bahwa budaya kita itu adalah budaya yang terbaik. Dengan menganggap itu, maka kita akan selalu menguri-uri, selalu berusaha untuk mempertahankan dan menguatkan itu. Ini cakupan budaya lokal, ini menurut Buncaranengrat, ini ada 7 unsur budayaan. Nah ini nanti yang harus dikuatkan
perlahan sebagai dasar untuk menggali informasi apa aja yang ada. Ini ada bahasa daerah, peralatan hidup atau teknologi, mata pencarian, sistem perekonomian, ada sistem kekerabatan dan organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, keagamaan, dan kepercayaan, serta yang terakhir, yang ketujuh itu kesenian. Itu yang menjadi bagian dari kegiatan ini. Jadi di sini kita mulai untuk menggali dari berbagai sumber apapun bahasa daerah. Nah ini dari bahasa daerah. Jadi bahasa yang dalamnya adalah bahasa itu ada tata bahasanya, ada aksaranya, ada kamusnya, ada kajian, hasil kajian dari bahasa daerah itu. Jadi kita kan belum di sini harus melihat bahwa bahasa kita itu bahasa yang terbaik dan harus kita agendakan untuk dijadikan tulisan. Jadi misalkan ada budaya khas Jombang, itu harus diangkat karena itu berbeda sekali. Itu tata bahasanya juga beda, kata-katanya juga beda. Jadi walaupun berdekatan dengan Kediri misalkan, itu satu nama buah itu akan berbeda antara Diri, Jombang, Nganjuk, dan sebagainya. Itu yang menjadikan kita sebagai orang yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan itu, misalkan dari perpustakaannya, dari para penulis, para budayawan, itu harus mengkaji bahwa dan membuat kamus khas sendiri, kamus khas daerah Jombang atau bahasa Jombangan misalnya itu mungkin ya. Itu harus ditampilkan juga. Jadi karena itu akan membedakan antara bahasa Jombangan dengan bahasa Surabayaan walaupun satu rumpun. Itu bahasanya kan tidak. Nah, itulah nanti yang harus kita gali bahwa dari sisi bahasa itu banyak sekali. Jadi bisa tata bahasanya, bisa kamusnya, bisa saya malah berpikiran beberapa tahun yang lalu itu berpikiran akan membuat semacam ensiklopedi, tapi belum ke keturutan ini. Buat ensiklopedi yang berhubungan dengan nama-nama buah, nama-nama pohon, nama-nama sayuran dan sebagainya, nama makanan atau khas daerah itu belum teridentifikasi. Itu macamnya luar biasa dari sisi bahasanya. Misalkan kalau di Jombang sama Kediri itu istilahnya ada mendut ya, nah, istilah mendut. Di mana Surabaya itu beda lagi bahasanya, bukan mendut ya. Apa saya lupa namanya itu. Koji-koji. Nah, itu istilahnya itu. Berarti beda bahasa, beda daerah itu harusnya ada. Nah, saya berpikiran pengen sekali juga mungkin mengajak teman-teman budayawan dan para penggali pemerhati budaya ini untuk menggali bahasa-bahasa itu biar anak-anak cucu kita itu akan tahu bahwa ini loh dulu bahasa nama makanan ini dulu istilahnya ini gitu. Kalau di sini begini, di sini begini. Nah, itu yang menjadi perlu digali untuk dari sisi bahasanya. Jadi mungkin kalau Jombang sudah siap, misalkan jadi nama-nama makanan khas Jombang, buah-buahan khas Jombang itu akan beda sekali namanya dengan tempat lain. Itu ada beberapa daerah itu namanya misalkan ada istilah telo, itu ada pohong, ada apalagi itu bahasanya beda sekali. Jadi itulah perlu digali dan dituliskan menjadi naskah yang wajib kita miliki untuk apa istilahnya menandai biar bahwa kita memiliki budaya yang berbeda. Itu salah satunya untuk menguatkan bahwa kalau budaya kita tidak ditulis itu akan punah dan pelan-pelan akan hilang dan generasi berikutnya tidak akan tahu. Itu yang menjadi bagian. Itu misalkan istilah
apa di pertanian misalkan itu ada istilah cangkul. Cangkul itu kan bahasa Indonesia ya. Di daerah ada pacul. Nah, istilah pacul itu di daerah lain itu kan bahasanya juga beda. Itu harus ditampilkan juga. Oh ini di daerah saya itu istilah ini pacul. Ini ada lupu, ada garu, ada dan di tempat lain itu tidak ada. Nah, terutama kalau anak-anak kita sekarang kan sudah kehilangan istilah garu dan apa lupu karena sudah tidak dipakai dan sudah hilang ini. Yang namanya lupu itu di mana sekarang sudah anak-anak kita generasi eh, kita itu sudah nggak tahu lupu itu bentuknya gimana. Itu di situ ada singkalnya, ada eh, harus pakai sapi, harus pakai macam-macam alat itu tidak ada yang tahu. Istilah pacul aja sekarang mungkin sudah hilang gitu. Jadi sudah itu pelanan harus dibuatkan. Yang kita gali berikutnya selain bahasa adalah eh, apa? Ada peralatan hidup atau teknologi. Ini. Jadi sistem untuk mempertahankan hidup dan peralatan hidup itu unsur teknologi, teknologi yang lokal ini atau berupa benda-benda yang untuk membentuk dari teknologi masih sederhana sampai yang modern. Jadi itu yang tadi saya sampaikan bahwa ada lupu, ada garu itu teknologi yang dipakai oleh masyarakat kita selama ini untuk mempertahankan hidupnya itu bagian budaya juga. Itu yang bisa dijadikan kita gali bahwa peralatan kebudayaan secara fisik itu mungkin nama-nama banyak yang nggak tahu istilahnya itu. Termasuk alat untuk mempertahankan diri, ada keris, ada belati, ada pedang, ada alat. Nama-nama mereka kadang tidak tahu. Bentuknya beda tuh hanya namanya disamakan kadang itu. Jadi kayak pisau itu ya, pisau aja, kan macamnya banyak sekali di situ. Pisau itu kan di bahasa Jawa kan ada gladi ya. Gladi itu ada yang pendek, yang panjang. Itu pun namanya beda-beda. Itu yang perlu digali juga. Jadi peralatan hidup dan teknologi kita itu perlu untuk dijadikan diidentifikasi dan bisa dijadikan menjadi ensiklopedia khusus untuk kegiatan ini. Jadi termasuk alat transportasi misalkan. Alat transportasi itu dulu ada apa? Ada geledekan misalkan, geledekan, ada cikar, ada apapun istilahnya lah. Tapi kita telah memiliki itu. Ada cikar, cikar itu kalau biasanya ada ditarik oleh sapi 2 atau 1 cikar. Lebih kecil itu ada kalau di daerah itu ada istilahnya petekol. Nggak tahu masih ada nggak istilah itu. Petekol itu biasanya sapinya kecil, alat yang ditarik itu kecil. Itu kayak itu. Ya, itu yang hal-hal demikian itu yang perlu kita gali juga, kita jadikan bagian dari tulisan kita untuk menggali itu. Jadi macam-macam lah, ini banyak sekali yang harus digali dari sistem itu. Jadi tidak harus hanya apa yang kita gali tidak harus hanya cerita rakyat aja, tapi kegiatan di masyarakat kita itu juga wajib kita kuatkan lagi. Berikutnya ada mata pencarian atau sistem perekonomian. Ini wah malah lebih luas lagi. Ini ada berburu, ada beternak, cocok tanam di ladang, menangkap ikan, atau perdagangan yang sistem barter dulu itu juga banyak sekali. Beternak itu kekasan daerah kita kan misalkan ternak apa itu bebek. Nah, itu ada sangkar yang bisa dipindah-pindah itu kan apa namanya? Saya lupa itu bahasanya. Itu ada itu yang perlu juga untuk digali. Beberapa apa misalkan cara membuat sangkar burung. Sangkar burung itu juga beda-beda tiap daerah. Nah, ini menjadi kekasan
yang menjadi kekhasan daerah Jombang itu apa, kira-kira itu bisa diangkat juga. Atau paling enggak identifikasi ya semua peralatan yang dibuatkan di daerah itu bisa diangkat untuk dijadikan tulisan bahwa kita itu tidak kehabisan sumber untuk tulisan lokal konten. Berikutnya ada sistem kekerabatan atau organisasi sosial ini yang paling dekat dengan dan dasar pada kekerabatan kita. Ini biasanya ada adat, tata cara adat, upacara adat. Ini yang malah luar biasa. Ini yang saya ilustrasikan di gambar itu ada pindah rumah. Ini yang dulu kecil saya itu masih sempat ikut rombongan ini, ikut malah ikut naik. Waktu kecil saya ingat saya malah naik di atasnya, diangkat bareng-bareng rumah yang dipindah dari satu tempat ke tempat lain itu diangkat bareng-bareng untuk dibawa ke lokasi yang baru. Kecil saya itu malah ikut naik di atasnya, memberi aba-aba, oh ini kiri kanan, itu. Nah, itu salah satunya pernah itu. Nah, itulah yang kita harus kita gali juga. Masih ada nggak kira-kira di Jombang itu hal demikian adat itu. Karena tiap daerah kan beda daerah juga caranya juga. Jadi banyak yang perlu digali dari sistem kekerabatan, organisasi, tata cara upacara adat. Ya. Itu juga luar biasa kalau mau menggali dari upacara adat. Upacara adat kita itu dari mulai misalkan upacara kehidupan aja. Dari misalkan mulai dari kita perkenalan. Jadi perkenalan, cara mengenalkan antara pria dan wanita itu harus gimana. Terus dari situ ada lamaran. Terus lamaran itu ada mantenan. Mantenan itu mulai jadi temanten itu mulai jadi ada siraman, ada istilah BKTP dan sebagainya. Itu banyak yang perlu digali. Dan itu kalau memiliki kekhasan daerah Jombang sendiri, bentuknya ya apa, itu yang wajib kita lestarikan. Itu yang jadi adat luar biasa kalau sampai orang melahirkan itu mulai 4 bulanan, 7 bulanan sampai kelahirannya, sampai di situ ada setelah lahir pun ada aturan-aturan adat yang luar biasa yang sekarang mungkin di generasi kita sudah hilang dan tidak tahu bahwa itu ada prosesi adat yang demikian rumitnya dan perlu kita gali informasinya, kita jadikan buku yang jadi luar biasa nanti. Itu luar biasa kalau kita menggali banyak sekali yang wajib kita. Ini ada misalkan istilah nyadran. Nah, itu nyadran itu apa istilahnya, bersih desa. Itu ada yang pro kontra, tapi kan perlu kita sadari juga bahwa kegiatan itu adalah kegiatan budaya. Jadi ada yang beranggapan mungkin sesuatu yang nggak pas, ya, tapi tetap kita bisa buatkan tulisan bahwa itu bagian dari budaya kita. Macam-macam. Jadi memang banyak hal yang perlu kita tuliskan dari sumber itu. Yang nomor 5 adalah sistem pengetahuan. Kalau sistem pengetahuan itu malah lebih banyak lagi. Jadi ada sistem pengetahuan alam, flora, fauna, dan ruang sampai pertanian, perbintangan, perdagangan, dan sebagainya. Nah, dari yang sebelumnya tadi kan saya juga menyampaikan bahwa kalau kita mengumpulkan flora aja dulu, flora itu flora dan fauna misalnya. Flora apa saja yang ada di wilayah kita itu, yang pernah ada di situ. Ada beberapa buah yang sudah hilang di daerah kita ada gitu. Nah, itu kita perlu tanya orang-orang yang
lama kita, mbah kita, ya, berapa ya itu bisa ditampilkan lagi. Gitu. Dan namanya mungkin sudah lupa namanya apa. Pernah pernah ada yang itu ada juga. Gitu. Jadi kalau kita tidak mencari informasinya dan menulisnya itu akan kehilangan sama sekali dan akan punah. Jadi hewan-hewan, jangan hewan-hewan yang ada di daerah kita, hewan apa aja yang bisa kira-kira ada di wilayah kita. Itu juga ada beberapa yang sudah punah. Itu wajib kita cari tahu, kita gali, kita jadikan buku. Sistem pemerintahan dan politik ini biasanya itu ada di sejarah sejarah desa, sejarah kampung, sejarah apa dusun, sejarah kecamatan itu bisa dituliskan juga itu bagian dari lokal konten. Sejarah desa terutama itu kan awalnya emang dari apa ya dari budaya oral, jadi dari kakek ke, ke ayah, ayah ke anak itu turun temurun diceritakan. Walaupun sampai terakhir ke kita yang paling muda pun akan ada apa sejarahnya, tapi biasanya malah berubah secara pelan. Itu kalau tidak kita tuliskan juga akan berubah. Jadi selain budaya oral yang ada di kita, itu wajib kita tuliskan juga. Kalau kita biarkan menjadi dari mulut ke mulut, setelah orang itu akan hilang perlahan-lahan. Kami harapkan mungkin budayaan kita, Pak Sitaji yang menjadi ketua ini, menjadi bisa mengangkat itu budaya oral itu kita jadikan tulisan yang menjadikan Jombang ini memiliki kesan yang darah yang luar biasa. Mohon maaf Pak Sitaji, mungkin nanti dapat diteruskan untuk hal itu. Ada kegiatan pembuatan obat-obatan yang selama ini kita sedang lupa. Ini ada beberapa contoh ini di Surabaya ada tulisan klinik desa. Klinik desa itu kalau khas di kita itu kan antara desa ini beda loh. Itu perlu juga dituliskan. Bahwa tanaman ini memiliki khasiat ini, tanaman ini memiliki khasiat ini. Malah ada rumput-rumputan yang ada di apa di desa kita, ada di sawah atau di kebonan kita itu bisa diangkat juga menjadi apa tulisan yang khusus bisa dipakai untuk jamu, dipakai untuk perawatan, dipakai untuk makanan. Malah beberapa daerah yang kemarin ada pameran itu suket teki itu bisa dipakai untuk keripik. Nah, itu yang harus diangkat juga. Itu salah satunya itu. Dan fungsi suket teki itu ternyata tidak hanya dipakai untuk keripik, itu ada semacam obat yang bisa dipakai untuk menyembuhkan sakit tertentu. Itu di Sumeneb yang betul sekali, karena di sana kan salah satunya tidak banyak tanamannya kurang untuk pertanian kurang bagus, jadi banyak ditunggu oleh strategi. Ya, strategi itulah dimanfaatkan bisa menjadi bagian dari apa kekuatan desanya untuk jadikan makanan khas. Ada beberapa yang misalkan apa tanaman lain, misalkan sekarang getebok ya. Ini macamnya sudah luar biasa. Getebok ini sekarang ada yang sudah bisa memanfaatkan menjadi makanan juga. Getebok di Sidoarjo juga, di mana kemarin daerah itu juga dipakai untuk makanan keripik. Nah, itulah kekasan kita, macam-macam itu bisa diangkat menjadi bagian dari. Yang keenam ini adalah sistem pengetahuan keagamaan dan kebudayaan. Ini juga merupakan kekuatan yang luar biasa. Kalau Jombang itu sudah luar biasa kalau agamanya. Ini di sana ada banyak pondok pesantren yang kuat, itu juga bisa diangkat sejarahnya, mulai sejarahnya sampai
sampai kegiatan masyarakatnya di lingkungan pondok itu perubahan kebudayaannya gimana, terus apa kebiasaannya jadi bagaimana, perubahan dari hal itu perlu diangkat juga jadi menjadi bagian dari apa informasi yang tidak bisa kita angkat untuk agama, kepercayaan dan sebagainya. Itu pun saja. Dan ini ada contoh Masjid Jawa Timuran. Jadi yang kita buat dari kitab provinsi yang mengangkat ini, kita membuat mengidentifikasi apa masjid-masjid lama yang ada di Jawa Timur. Jadi tidak hanya lama, nanti mungkin yang khas di wilayah itu kita jadikan satu. Nah, itu pun bisa diangkat. Jadi misalkan di Jombang itu ada tiap kecamatan atau tiap desa atau tiap pondok kita angkat gambar masjidnya, ukurannya, sejarahnya dan sebagainya. Wah, luar biasa juga. Itu dari sisi masjid. Ada dari sisi kelentengnya, walaupun banyak pondok pesantrennya tapi ada kelentengnya. Nah, ini itu perlu diangkat juga dari sisi dari berbagai macam itulah nanti banyak yang bisa kita gali. Itu di samping banyak hal yang bisa kita cari, kita angkat, kita jadikan naskah sumber sebagai tulisan. Religi keagamaan ini luar biasa sebenarnya. Karena di wilayah kita itu berbagai agama itu juga memiliki kekasan masing-masing. Jadi kalau di misalkan mana gereja di sini itu bentuknya ini ada di wilayah mana gereja yang lama itu Mojo Agung ya, Mojo Agung itu kan luar biasa. Itu gereja yang sudah dibangun sekian tahun yang lalu. Nah, itu juga jadikan bahan untuk naskah. Dan yang berikutnya adalah yang ketujuh, ini adalah kesenian. Nah, yang ini malah yang lebih luar biasa lagi. Kesenian itu sudah nggak terhitung jumlahnya. Ini ada beberapa seni yang seni tekstil, relief, arsitektur, tari, tradisi, suara, tradisi, bela diri, drama, masak, sastralisan dan sebagainya. Itu perlu kita rangkul semuanya, kita jadikan bahan untuk pembuatan tulisan yang menjadi khas Jombang. Ini yang luar biasa. Karena contohnya beberapa tekstil tradisional, ada sarung atau batik, itu macamnya beda antara tiap daerah dan daerah. Dan dipakai untuk apa? Itu yang perlu kita gali juga, kita jadikan tulisan yang luar biasa. Kalau senian itu paling banyak, tapi bisa kita gali yang utama. Seni terutama Jombang yang terkenal itu ada seni ludruknya. Nanti ludruk Jombangan itu berbeda dengan ludruk Surabayaan atau Sidoarjo. Jadi remonya juga remo boletan dan sebagainya itu juga beda. Jadi itu tetap kita angkat nanti kira-kira mana yang Bapak Ibu nanti bisa, nanti teman-teman jadi penulis, teman-teman dari budaya itu mengangkat mananya dulu, dari sisi mananya itu akan luar biasa dari sisi kesenian. Ini yang luar biasa. Dan yang tak kalah menarik ini adalah di TikTok itu ada cara membuat hiasan dari daun dan janur di TikTok. Jangan salah, yang membuat bukan orang Indonesia, bukan orang Jombang, tapi orang Barat. Nah, itu yang jadi masalah kita sekarang. Janur itu adanya kan di daerah-daerah kita di Jawa Timur terutama. Jawa Timur dan di Pulau Jawa dan Bali paling ada hiasan.
itu di TikTok kita itu, di media sosial itu yang membuat orang barat itu. TikToknya itu. Jadi cara membuat burung-burungan itu ternyata bukan dari kita, malah dari. Nah, itu kami harapkan nanti dari teman-teman yang muda dari kita itu untuk memvisualkan lagi cara membuat pedang-pedangan. Ini berikutnya gambarnya ada berikutnya. Ada gambar apa pedang-pedangan, ada gambar burung-burungan, ada gambar apa ular-ular, ulat-ulatan gitu, ular-ularan gitu. Itu yang harus apa? Mudah-mudahan kita itu harus kita angkat, kita bangkitkan. Jadi tidak hanya eh, selfie, joget-joget dan sebagainya. Kita membuat cara membuat hiasan-hiasan yang sederhana yang kita miliki, notabene milik kita itu hilang, malah orang lain yang pakai. Jadi kalau terbiasa lihat di TikTok kan coba lihat nanti yang membuat hiasan-hiasan itu mereka. Nah, inilah kekurangan kita, kekalahan kita ini yang kita wajib memulai untuk mengangkat kembali. Jadi selain dari media, ya tuliskan juga sumber utamanya dari buku kita. Nanti kita jadikan TikTok, kita jadikan video di YouTube dan sebagainya. Itulah nanti yang menjadi kekuatan Jombang berbudaya itu yang itu. Jadi orang-orang Barat itu banyak yang mengelirik kegiatan kita itu diambil, nanti bukan kita yang mengangkat, malah justru itu yang malah beberapa teman kita mengambil informasi itu kita jadikan apa bahan sebagai lokal konten. Ternyata yang membuat bukan lokal tapi itu bahannya lokal, sudah kebiasaan lokal. Itu cara membuat janur itu kan sudah kebiasaan kita. Terutama kalau Pak itu di tiap hari raya membuat apa masakan kakek. Nah, itu juga dari janur semua. Itu yang perlu kita praktekkan nanti. Kira-kira kita buatkan hal yang menguatkan bahwa daerah kita itu memiliki semuanya. Ini itu ada 7 unsur yang menjadi penguat kita untuk bangkit. Dan satu hal yang saya tambahkan ini adalah mahakarya cerita Panji. Nah, itu menjadi kekasan warisan budaya kita. Panji itu dari wilayah daerah kita, daerah Kediri dan sekitarnya, itu merupakan cerita yang menjadi menasional. Dan tahun 2016 itu sudah diusulkan ke UNESCO untuk menjadi Memory of the World. Dan baru tahun 2017 itu naskah Panji itu diresmikan menjadi koleksi Memory of the World tahun 2017. Itu ceritanya yang luar biasa yang kita kadang lupa. Di situ nanti turunannya sampai ke bawahnya ada jaranan, ada jadilan, ada tari-tarian, ada topeng, tari topeng dan sebagainya. Itu juga perlu diangkat di wilayah kita. Itu karena sudah tidak jadi satu tempat aja, karena sudah mendunia. Karena cerita Panji itu sudah menyebar ke wilayah Bali, Lombok, Sumatera, Kalimantan, Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan sebagainya. Filipina juga muncul di sana. Jadi cerita Panji sudah ada dasarnya, ada di candi, relief candi Gambyok, di Penataran, dan sebagainya itu banyak. Dan ada wayang beber, ada wayang topeng, wayang wong, itu ketoprak, reok, dan sebagainya. Itu yang bisa kita angkat juga di wilayah kita. Karena tarian-tarian itu luar biasa. Itu yang selama ini kadang kita menafikan bahwa itu bukan budaya kita. Itu budaya asli kita. Dan menurut saya itu terdaftar 329 buah naskah Panji. Itu di ya.
naskah Panji. Banyak sekali naskah Panji. Dan 140 itu merupakan teks Jawa. Nah, itulah ini yang harus kita lestarikan. Kita juga harus melestarikan nanti naskah-naskah yang ada, kita lestarikan dan mengeksplor lagi, mengangkat kembali naskah-naskah itu menjadi tulisan yang terbarukan. Jadi di situ ada banyak istilah di Panji Smorobangun, Panji Joyokusimo, Panji Jayangrono, dan sebagainya. Itu yang nanti yang bisa dipakai juga sebagai untuk menggali informasi-informasi. Jadi jangan kalah dengan di Bali, di Anu itu sudah menjadi kekuatan juga. Di Bali itu malah itu dipakai untuk mocopatan itu istilahnya. Jadi dipakai untuk kegiatan ritual agama. Itu istilahnya secara malat. Istilah Panji di sana malat. Jadi dipakai untuk dipertahankan. Walaupun dasarnya sumbernya kan dari daerah kita. Di Thailand itu menjadi inau, itu menjadi tarian yang khas Thailand. Tarian penerima tamu kerajaan. Nah, itu kayak gitu. Itu kita juga bisa menggali dari sana. Ini itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti lainnya itu contoh gambar aja, itu buku yang sudah ada. Nanti yang dekat kita mana yang bisa kita angkat, bisa kita jadikan tulisan, bisa jadikan naskah-naskah yang bisa berhubungan dengan lokal konteks kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak. Terima kasih. Nanti bisa kalau ada pertanyaan, kami silakan. Terima kasih. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas materi yang telah diberikan. Oke, sangat luar biasa. Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, monggo atau sharing bisa nggih Bapak nggih? Ini ada pertanyaan di kolom chat Bapak, bisa saya bacakan? Dari Fatihul Iqbal, pertanyaannya, apa dukungan fasilitas yang diberikan oleh Pemkab dalam merangsang animo penulis untuk menulis cerita rakyat? Oke. Begitu Bapak. Kalau apa di perpustakaan memang yang tadi saya sebutkan di awal adalah memiliki kewajiban untuk mengembangkan tulisan-tulisan lokal konten dan cerita-cerita yang berhubungan dengan muatan lokal. Jadi perpustakaan itu memiliki kewajiban Mas ya untuk menemukan kembali informasi-informasi yang ada di wilayah kita itu dijadikan buku. Itu. Jadi kita harapkan nanti memang perpustakaan menjadi tempat berkumpulnya para kelompok-kelompok ini, para seniman-seniman juga untuk berkreasi di sini. Ini yang nggak tahu kalau nanti dari Pemkab gimana kira-kira ini harus tetap dikuatkan dan diusulkan untuk menjadi kegiatan yang rutin bisa dipakai untuk menguatkan dan merangsang untuk calon-calon atau penulis-penulis yang sudah ada diangkat menjadi penulis-penulis yang tulisan yang luar biasa nanti. Dan perpustakaan wajib memiliki tempat-tempat berkumpul untuk berdiskusi, untuk pelatihan atau workshop dan sebagainya untuk menggali itu. Walaupun sekarang mungkin emang perpustakaan memang belum memiliki dana khusus untuk itu, tapi setidaknya nanti perpustakaan itu welcome terhadap teman-teman penulis, teman-teman budayawan, teman-teman kelompok-kelompok pecinta tulisan, pecinta cerita rakyat dan sebagainya, kita jadikan satu di situ. Kita bisa ngobrol bareng dan kalau di kita sudah tidak perlu apa ya istilahnya, tidak harus perpustakaan yang meminta, tapi mereka nanti bisa mengajukan diri. Kita bisa nggak
diskusi di sini. Jadi di perusahaan provinsi itu sudah menyiapkan namanya co-working space. Jadi untuk berdiskusi beberapa orang antara 10 sampai 20 orang satu tempat kecil itu sebagai itu paling enggak perpustakaan atau pemkapnya welcome terhadap budaya-budayaan ini, penulis-penulis ini terhadap pecinta lokal konten ini kita siapkan. Paling enggak itu kita welcome dulu lah, walaupun belum misalkan belum memiliki dana untuk kegiatan itu. Itu ya mungkin yang perlu kita berarti perpustakaan menyiapkan diri boleh tempati untuk berkumpulnya masyarakat. Ini yang penting itu. Tunggu ya, Iya, ada lagi. iya Bapak. Ini ada lagi pertanyaan yang kedua, Bapak. Pertanyaannya, sebuah penulisan buku tidak lepas dari unsur bisnis, terutama dari sisi penerbitan. Bagaimana memasukkan unsur bisnis di buku-buku cerita rakyat menurut Bapak? Gitu, Bapak. Ini yang menjadi apa ya kendala dari dulu sampai sekarang, Bapak. Unsur ini yang kadang kita juga bingung untuk memulainya. Kira-kira harus gimana? Tapi ada beberapa hal yang walaupun tidak banyak kita laksanakan, kita istilahnya memberi rangsangan kepada penulis-penulis ini. Perpustakaan atau kawasan yang menerbitkan nanti bersama dengan beberapa penerbit dengan kita istilahnya memberi penghargaan, hanya penghargaan tidak secara tetap bisnis. Sekarang kalau dihitung bisnis, tulisan-tulisan yang berhubungan dengan lokal konten ini rata-rata tidak marketable. Jadi kalau dijual pun tidak. Nah, itu paling enggak perpustakaan atau pemkap itu bisa merangsang mereka dengan memberi penghargaan dengan nilai berapa untuk atau semacam lomba lah, atau lomba atau penggalian itu menjadikan buku yang menerbitkan pemkap atau perpustakaan. Itu yang jadi kalau di bisnisnya memang kita susah sekali. Tapi kalau memang memiliki hal yang terbaik, misalkan itu dibuat membuat semacam novel misalnya, ada yang begitu, tadi novel modern genre modern tapi berlatar belakang sejarah, itu juga bisa. Itu malah banyak yang laku. Itu contohnya cerita novel Gajah Mada, novel Mojopahit, novel macam-macam itu banyak itu yang bisa begitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kira-kira kalau ini hanya untuk kalangan kelompok kecil, ini paling enggak yang berusaha untuk mewadahi ini adalah pemkap masing-masing. Tapi kalau ini sebagai untuk bisnis, ini yang agak berat. Tapi bisa ada sisi lain yang bisa masuk ke sana. Itu ya. Iya, Bapak. Ada pertanyaan lagi, Bapak, dari Aryadi, Perpustakaan SMPN 1 Ponorogo. Pertanyaannya, dalam penulisan cerita rakyat dari disperpusif kota atau kabupaten atau provinsi, apakah ada pelatihan menulis cerita rakyat? Begitu, Bapak. Kalau di provinsi itu memang ada beberapa kegiatan, mungkin hanya setahun itu hanya sekali. Setiap tahun ada kalau nggak salah istilah di provinsi. Jadi cara menulis, cara mulai menggali, menulis dan sebagainya nanti ada panduannya, ada bisa. Jadi atau paling tidak beberapa kali kita juga mengatakan itu, terus hasil tulisannya kita edit, kita lihat mana yang terbaik dan kita terbitkan. Jadi hanya itu
Tapi untuk penulisan-penulisan bisa sharing dengan para budayawan atau para penulis tadi. Itu paling tidak bisa dibuatkan kelompok belajar lah di situ di kabupaten. Di kita ada namanya apa ya? Jawa Timuran ada kegiatan yang berhubungan dengan cara menulis lokal dan sebagainya. Terus nanti tapi digabungkan dengan kegiatan yang berhubungan dengan pernaskahan. Jadi ada naskah kuno yang digali jadikan tulisan. Ada sejarah yang digali juga itu ada beberapa di provinsi. Atau kalau di Jombang, monggo kalau mungkin bisa mengadakan itu nanti kerjasama dengan para penulis, dengan para budayawan yang ada di kota. Silakan. Atau di kabupaten masing-masing lah. Jadi, paling enggak kita kadang harus ngalahi ya, walaupun saya posisi di posisi di sini, tapi kita kadang juga ngalahi untuk apa istilahnya menerima mereka untuk menjadi bagian dari kita. Jadi PNS sekarang kan tidak harus minta di apa dihargai, tapi kita harus menghargai orang lain dulu. Itu biar kita tahu. Itu. Jadi monggo, jadi perpustakaan bisa dipakai untuk tempat berkumpulan masyarakat dan tempat berdiskusi apapun kegiatannya. Itu. Nggih, baik, Bapak. Ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Nurdin Pramono. Pertanyaannya, apakah ada program penulisan cerita lokal berbahasa daerah di Kabupaten Jombang? Mungkin Pemkab Jombang jadi penyelenggara. Monggo ke Monggo, teman-teman Pak. Jombang mungkin yang bisa jawab. Kira-kira gimana? Ada kegiatan itu enggak? Monggo. Sebentar, Bapak, akan dijawab oleh kasih kami, Dinas Perpustakaan dan Kabupaten Jombang. Terima kasih. Nurdin. Pada dasarnya Suaranya yuk. Mboten usah niku, Pak. Mboten usah coba, mboten usah napa. Terima kasih Bapak pembawa acara, Mbak pembawa acara. Nyun sewu Pak Jarwo, saya mungkin bisa menjawab untuk masalah ini terkait dengan Kabupaten Jombang, bahwa pada dasarnya untuk program penulisan cerita lokal berbahasa daerah Kabupaten Jombang ini belum kita adakan dan masih dalam perencanaan ini Pak. Dan untuk siapapun juga yang memiliki penulisan lokal bisa koordinasi, nanti kita akan lakukan bedah buku. Programnya masih dalam taraf seperti itu. Kalau untuk pembinaan para penulis untuk memunculkan cerita rakyat sebagai buku belum kami lakukan. Sedangkan langkah berikutnya kami adalah melakukan lomba dongeng tadi Pak Nurdin. Kalau lomba dongeng yang dibukukan dan terkoleksi di Perpustakaan Umum Kabupaten Jombang sudah kami lakukan. Demikian jawaban yang bisa kami berikan, semoga berkenan dan puas. Tersun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, baik Bapak, itu tadi jawaban dari kasih kami, bisa diterima nggih. Untuk Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, mohon izin bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Ibu Realita Fitra Asmara dari Perpustakaan Menara Ilmu Mantiga Jombang. Madrasah kami berada di area Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tamak Beras Jombang, Bapak.
rata-rata mereka punya cerita yang bersumber dari lisan atau mungkin kita mengenalnya folklore gitu ya. Bisakah misalnya kita mengumpulkan cerita-cerita yang berasal dari pesantren-pesantren itu, biasanya dari Bu Nyai atau Pak Yai gitu ya, di sela-sela pengajian subuh, pembahasan kitab, ada sebuah cerita yang misalnya pondok ini dulu konon berdirinya bagaimana, misalnya kita dulu kan ada Pondok Slawe, tanah kita dulu adalah dari Majapahit, Kerajaan Majapahit dan sebagainya. Misal di perpustakaan kita punya program yang mengakomodasi seperti itu, apakah itu juga bisa dikatakan sebagai konten lokal, bagian dari cerita rakyat begitu, ataukah kita harus telusur informasi dulu, apakah itu cerita sejarah ataukah juga termasuk cerita rakyat? Karena kadangkala batasannya itu agak tipis ya Pak, apa misalnya kadang ada cerita rakyat yang dikait-kaitkan dengan sejarah begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu luar biasa emang kalau memang bisa mengumpulkan itu. Emang itu adalah cerita-cerita, istilahnya cerita rakyat ya, tapi cerita yang bisa kita tampung, kita kumpulkan, kita bukukan. Harusnya kita bukukan itu. Kalau sejarah, cerita sejarah itu memang beda dengan cerita yang bernuansa sejarah. Kalau sejarah itu ada pengkajian, ada penelitian yang lebih detail untuk itu, bahwa sejarahnya pondok Pak Bras itu gini, itu ada penelitian khusus. Tapi kalau cerita lain di sisi lain bernuansa sejarah itu bisa jadikan itu cerita, dan bisa dikumpulkan menjadi lokal konten daerah kita. Dan kalau memang memungkinkan dan tulisannya bagus, diedit bagus, dikemas bagus, dari tulisan dan buku yang luar biasa juga. Monggo silakan. Memang sekarang ini eranya anak-anak muda, eranya milenial sudah harus bergerak. Mereka yang harus bisa, harus kita kita gali, kita pacu untuk tetap bisa menulis. Karena yang awalnya kita hanya ngaji aja, tapi kalau ada yang memulai membuat cerita, menuliskan, itu sebagai contoh nanti dipakai untuk adik-adik berikutnya. Itu monggo silakan bisa dipakai untuk bahan tulisan. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya Ibu Realita, terima kasih atas pertanyaannya. Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Monggo silakan. Ini ada pertanyaan dari saya saja, Bapak. Boleh nggih, Bapak nggih? Ini Pak, zaman sekarang ini anak muda kan lebih tertarik dengan cerita-cerita yang lebih modern, nggih. Misalkan drama Korea atau drama-drama yang lain gitu, Pak. Itu gimana cara kita untuk menarik atau biar mereka itu melirik cerita rakyat gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Memang era sekarang kan larinya ke sana. Ini dunianya orang-orang Korea sekarang ini. Tapi tidak ada salahnya bahwa kita itu harus memulai membuat kekuatan dari budaya kita dan jadikan dari ikon itu yang pertama. Jadi ikon, dan anak-anak muda kita ajak kalau bisa memang kita ajari untuk memulai membuat kekasan kita masing-masing, kekuatan kita masing-masing. Tentunya sudah ada beberapa
apa film-film kartun yang mengangkat apa Bima misalkan Islam apa itu ya itulah yang kita harus memulainya ya seperti contoh tadi cara membuat apa hiasan janur itu tuh, kenapa mereka tidak kita yang memulai. Ya, hal-hal yang sederhana sekali itu kenapa mereka yang mulai bukan kita. Ini kesalahan kita yang kita selama ini kurang memperhatikan eh, apa budaya yang kita miliki sendiri kita tampilkan. Ini yang kita kan ketakutan kita jadi kembali ke zaman dulu waktu reok mau diklaim oleh Malaysia gitu ya. Karena kita kan nggak punya bukti yang akurat, nggak punya tulisan yang kuat bahwa yang inilah milik kita. Itu nggak ada dasar itu. Nah, dasar yang kuat adalah sebuah karya tulis. Itu yang jadi kita jadikan. Dan anak-anak muda kita karena selama ini tidak diarahkan kepada hal-hal yang menguatkan budaya. Jadi kalau misalkan di perusahaan kita ada lomba membuat TikTok dari sejarah lingkungannya, dari sejarah apa, dari candi apa yang ada di situ, atau dari misalkan eh, dari apa kelompok-kelompok daerahnya, dari keseniannya, dari dan sebagainya itu akan hilang pelan-pelan dari itu kita. Kita harusnya ya kalau di perpustakaan mungkin yang bisa kita laksanakan misalkan ada lomba dongeng. Dongeng itu juga harus sumbernya yang didongengkan juga harus dari sejarah kita, dari cerita rakyat kita, atau dari apa kebiasaan di wilayah kita. Itu salah satunya itu. Dan misalkan ini yang modern sudah tidak harus hanya apa dongeng aja ya. Misalkan lomba TikTok, membuat video pendek, membuat video untuk reel dan sebagainya, yang bernuansa apa kedaerahan kita, bernuansa budaya kita. Itu luar biasa. Karena kita hanya bisa mengarahkan ke sana, tapi mereka akan lebih canggih lagi pikirannya. Itu kan membuatnya lebih. Nah, kalau itu sudah kita rangsang untuk kita membuatkan wadah, itu wadah yang yang kita buatkan untuk mereka, itu kenapa tidak? Anak-anak akan lari ke sana. Tapi kalau selama ini kita tidak punya wadah untuk anak-anak berkreasi, itu akhirnya kreasinya mengikuti media yang sudah ada. Itu loh, menurut saya begitu. Jadi kita dari sisi eh, pemerintah itu dari dinas apapun nanti membuat wadah untuk mereka. Di perusahaan membuat wadah dongeng yang berhubungan dengan daerah, TikTokan yang berhubungan dengan budaya daerah. Terus dinas kebudayaan dan sebagainya itu dan pariwisata misalkan membuat TikTok yang ada di pariwisata yang ada di wilayah Jombang misalkan. Itu kalau ada wadahnya dan rutin dilaksanakan, anak-anak itu tidak akan lari dari dekapan kita. Itu mungkin harapan kami dari situ. Kira-kira kalau kita biarkan kita tidak punya wadahnya, tidak punya tempat sosialisasi dan kreasi, itu mereka akan berkreasi dengan sendirinya. Itu ya, mungkin salah satunya. Iya, baik Bapak, terima kasih. Mungkin di Dinas Perpustakaan Kabupaten Jombang sudah ada kegiatan puspita nggih Bapak nggih. Bisa melalui itu mungkin Bapak nggih. Ya, Ada bisa. kegiatan puspita itu perpustakawan bercerita. Jadi kita pustakawan-pustakawan yang ada di Perpustakaan Kabupaten Jombang itu menceritakan baik cerita rakyat, fabel ke anak-anak dari mulai usia TK biasanya Bapak. Begitu. Di program di Perpustakaan Kabupaten Jombang. Kalau puspita itu mungkin bisa kerjasama dengan kayak di kita kan kerjasama dengan per kabupaten ya. Nah, puspita itu bisa kerjasama dengan
misalkan PAUD, jadi mereka juga bisa bercerita lewat lewat media kita. Terus dari sekolah mana itu bisa, atau dari kelompok-kelompok dongeng yang bisa bergabung di situ. Jadi kita membuat ini wadah istilahnya itu. Nah itulah yang saya harapkan tadi, ada wadahnya, nanti mereka bisa berkreasi di situ. Kalau zaman dulu kan anak-anak TK itu bisa tampil dan wah gayanya untuk bangga kalau bisa masuk RRI kalau nggak salah dulu ya. Ada kan itu masuk Iya. RRI suaranya bisa. Nah, itu wadahnya sudah hilang sekarang. Jadi kita perlu wadah itu kalau bisa dari perpustakaan kita buat wadahnya. Nah, alangkah baiknya itu emang jadi kalau bisa menjadi agenda tahunan yang menjadi mereka bisa berkreasi itu luar biasa. Jadi apapun nanti berbagai kegiatan dan kita menyiapkan media yang bisa kita siapkan, yang memungkinkan bisa kita siapkan untuk masyarakat kita. Itu mungkin ya jadi Iya, harapan kita. Bapak. Ya, Oke, oke. Terima kasih Bapak atas ya, jawabannya. Ini satu pertanyaan terakhir nggih Bapak nggih. ya, monggo. Dari ini tidak tahu ini Pak, belum dinamai nggih. Pertanyaannya, mengapa perpustakaan tidak banyak membuat acara atau kegiatan atau program-program yang bisa mengajak hampir seluruh kalangan datang ke perpustakaan, tua, muda, remaja, bahkan anak-anak. Misalnya seperti Hari Anak kemarin, saya lihat tidak ada kegiatan di perpustakaan. Makatan Bapak. Ya, emang emang perpustakaan saat ini memang apa ya istilahnya paceklik paceklik apa pendanaan. Walaupun itu pastinya perpustakaan itu tidak paceklik kegiatan. Itu. Jadi emang harusnya emang apapun bentuknya kalau memang nggak ada dananya kita hari momen tertentu, misalkan kemarin Hari Anak, sebelumnya itu Hari Buku Nasional, sebelumnya hari hari apa? Hari Perpustakaan, terus bulan berikutnya nanti ada Hari Kunjung Perpustakaan itu momen itu harusnya minimal memang kita bisa mengumpulkan anak-anak atau mengumpulkan informasi atau paling enggak mengumpulkan kegiatan mereka kita tampilkan paling enggak gitu. Emang kita saat ini memang agak susah karena untuk pendanaan khusus itu masih berkurang. Dan baru kemarin kita bersama dengan UNER, Universitas Erlangga itu untuk menggali potensi-potensi kegiatan perpustakaan nanti harus dilaksanakan oleh perpustakaan provinsi dan kabupaten kota. Dan kita sudah bekerjasama dengan Bapedanya juga berusaha untuk mengorek sampai di mana sih kekuatan perpustakaan itu dan pendanaannya sampai di mana. Itu nanti kita bisa disaringkan itu. Kita masih tahap pengkajian itu, untuk pengkajian bahwa perpustakaan itu sangat dibutuhkan masyarakat, terutama sebagai tempat berkumpulnya masyarakat. Itu yang penting. Dan ikon yang terakhir itu kan bahwa perpustakaan itu untuk kesejahteraan ya, itu yang masih belum nyampe ke sana walaupun itu dari pusat nasional kan sudah digulirkan bahwa inklusi sosial perpustakaan sebagai pusat informasi yang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu yang memang apa belum sampai ke sana. Tapi pustakawan jangan khawatir, memang kalau ada ide-ide apapun nanti kita bisa tuangkan lewat yang tanpa biaya, misalkan itu. Jadi kayak kegiatan ini bisa dipadu dengan kegiatan lain, ya, kerjasama dengan misalkan tadi dengan ada kelompok-kelompok budayawan dan itu bisa kita ngobrol bareng, kita bisa berdiskusi bareng, bisa workshop bareng, bisa kerjasama dengan teman-teman itu di luar sana itu butuh wadah hasilnya, wadah. Kalau ada wadahnya dulu, berikutnya kalau butuh sisi bisnisnya nanti kan bisa dirundingkan belakangan gitu. Tapi minimal wadahnya dulu kita siapkan bahwa
kegiatan itu nanti tempatnya bisa bernaung di perpustakaan. Itu Mbak. Itu ya. Nggih, nggih Bapak, terima Oke, oke. kasih. Sampun cekap Bapak. Begitu ya. Nggih. Kami hanya menambahkan saja untuk untuk mendukung lokal konten, nanti insya Allah di bulan Oktober ada kegiatan kami, yaitu lomba dongeng yang akan diikuti oleh siswa SD atau MI atau sederajat, khususnya kelas 4. Untuk lomba dongengnya menceritakan tentang cerita rakyat, khususnya di lokal konten Jombangan, nggih. Untuk informasi lebih lanjut, bisa melihat akun Instagram kami di @disperpusipkapjombang atau Facebook kami di Disperpusipkap Jombang. Untuk tata cara pendaftaran dan pedoman lombanya sudah tertera di web tersebut, Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak atau sudah cukup Bapak Sujarwo? Oke. Saya mencoba Harap menambahkan Mbak Wacara sama Pak Jarwo terkait dengan kegiatan perpustakaan Jombang yang tadi ada penanya, belum ada aktivitas yang melibatkan sepanjang hayat definisi saya Bapak. Kalau saya sosialkan saja mumpung ada momennya bagus bahwa di perpustakaan Kabupaten Jombang ada kegiatan mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat full gitu ya Bapak. Hari Senin sampai dengan Rabu, artinya adalah pertalit perpustakaan tanggap literasi, mulai dari anak SD, SMP sama dengan SMA. Gitu, Bapak. Acaranya hanya seberapa jauh para peserta terdiri para siswa itu menguasai tentang literasi. Kita lakukan adu silang tentang kemampuan literasi mereka. Kita undang beberapa sekolah untuk tampil dalam kegiatan kami. Itu untuk hari Senin dan hari Kamis. Berikutnya hari Kamis, maaf, kita adakan kegiatan yang namanya D5, diskusi literasi mahasiswa. Kita sudah melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi STKIP untuk kegiatan tersebut. Dan nanti pesertanya adalah para mahasiswa yang bisa memahami tentang isu-isu terkini menjadikan diskusi mereka setiap hari Kamis. Berikutnya setiap hari Jumat adanya namanya kegiatan Puspita, perpustakaan tanggap pustakawan punya cerita. Jadi nanti ada anak-anak sekelas seusia PAUD itu kami hadirkan untuk mendengarkan cerita dari teman-teman pustakawan yang ada di Kabupaten Jombang. Di samping itu kita punya kegiatan yang namanya pewaris mat. Kita adakan hari Sabtu biasanya Bapak. Kalau nggak hari Sabtu ya hari-hari kerja yang bertujuan adalah peningkatan wawasan masyarakat untuk masyarakat. Kita undang semua usia, level usia, baik itu ibu-ibu PKK, anak pelajar, anak Nyun Sewu, berkebutuhan khusus, kita adakan kegiatan yang terkait dengan hal itu. Dan itu kita sudah levelnya berbagai usia, Nyun Sewu. Demikian juga ada acara saat ini merupakan acara webinar ini juga merupakan program-program untuk masyarakat. Dan ini kita lakukan untuk semua usia, tergantung momentum isu-isu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berikutnya terkait dengan kita punya warung, di situ kumpul teman-teman aktivis di berbagai bidang yang ada di Kabupaten Jombang. Mereka ngopi bareng sambil diskusi tentang hal-hal yang terkait dengan isu-isu yang berkembang di Kabupaten Jombang. Demikian Mbak pengawas acara, sekedar sosialisasi tentang kegiatan perpustakaan yang ada di Kabupaten Jombang. Karena untuk terkait dengan Hari Anak itu leading sektornya milik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Bapak. Sehingga nanti mungkin tahun depan kita akan koordinasi dengan dinas tersebut. Demikian, matur suwun, Mbak pembawa acara dan Bapak narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak Sujarwo, apakah bisa diakhiri? Oke, satu titik aja. Harapan kami memang untuk kegiatan ini memang harus terus digulirkan terus ya, dilaksanakan terus.
Dan bisa ditindaklanjuti dengan kegiatan lain yang berhubungan dengan mengumpulkan para penulis, misalkan para budayawan untuk menjadi bagian dari kegiatan ini untuk bisa atau bisa mengumpulkan anak-anak untuk memulai belajar menulis. Jadi bisa sama dengan para budayawan, para penulis dan sebagainya. Dan hadir di sini ada Bapak Sutaji. Salam hormat untuk Pak Sutaji. Mohon maaf posisi hanya menyampaikan ini. Siapa tahu nanti Pak Sutaji bisa meneruskan untuk penulisan pelatihan penulisannya. Mungkin mohon izin Pak Prin untuk bisa memberikan waktu untuk teman-teman yang bisa menjadikan lokal konten itu menjadi lebih smart lagi. Itu yang penting untuk penggalian ini cukup dengan unsur kebudayaan itu bisa kita gali semuanya dan kita akan muncul semuanya dan bersama-sama lewat perpustakaan itu bisa menambah khasanah kekuatan informasi dan sejarah serta sastra yang ada di Indonesia. Itu mungkin yang jadi bagian yang penting bahwa kegiatan ini memang perlu ditindaklanjuti dan berkelanjutan. Itu mungkin Mbak yang saya sampaikan. Oke, baik Bapak, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Untuk Bapak Ibu peserta webinar, bisa mengisi link survei pemustaka, kemudian mengisi link sertifikat, serta materi yang telah disampaikan bisa diunduh. Kami tunggu sampai pukul 11. Link tersebut sudah ada di kolom chat. Untuk pengunduhan sertifikat bisa diunduh mulai hari Rabu tanggal 26 Juli 2023. Oke, Bapak Ibu, terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan materi yang luar biasa dan sangat bermanfaat, serta dapat menambah wawasan bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah acara demi acara telah kita lewati. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Saya dan seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara webinar Rumah Pelita yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang. Akhir kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan pada kegiatan kami kali ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan kami selanjutnya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sujarwo dan terima kasih para Mohon maaf peserta yang telah semuanya. hadir. Terima kasih.